Nah, si medsos ini itu kan menjadi salah satu positifnya ya. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain yang ada jauh dari kita gitu kan. Ya. Tapi itu banyak gitu kan orang-orang yang menyalahgunakan si medsos ini. Metode-metode menghafal Al-Quran itu nggak cuman satu jalan dengan membaca, tapi ada juga yang menghafalnya melalui mendengar gitu loh. Nah, dengan adanya media sosial ini kita bisa pakai tuh buat misalkan dengerin murotal kayak gitu. Itu sangat-sangat astagfirullahaladzim. Jangan sampai ya kita sebagai anak muda itu menuju ke hal-hal yang seperti itu. Kalau break bener-bener kayak hilang itu sebaiknya jangan sih. Tetap apa ya? Karena ya kebutuhan itu tetap gitu loh ada. Tapi lebih baik dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Podcastan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Ibaska TV. Kembali lagi dengan aku Tifara Nadira sebagai host. Nah, kali ini Tifara gak ngisi podcast santri, tapi Tifara lagi ngisi tentang podcastan spesial Ramadan dengan judul POV Santri Ibaska Melihat Dunia. Betul banget. Dan Tifara di sini nggak sendirian dong. Kalau Tifara sendiri di sini namanya Tifara monolog. Tifara di sini udah ada guest star yang benar-benar membuat kalian ternganga kali ini. Yuk bisa aja kita kenalan. Halo Sobat Ibaska TV, kenalin nama aku Friska Aulia dari kelas 11 A5, asalku dari Ponorogo. Oh ya, karena TV Rizka ini ada kelas 11, maka aku manggilnya di sini pakai T ya. Iya. Oh ya, TV Rizka Ponorogo itu tuh yang ini nggak sih terkenal sama reok-reoknya itu bukan? Betul banget. Aku kalau melihat reok itu pasti reok Ponorogo gitu ya. Oh iya, karena sering ya di sana ada atraksi gitu. Biasanya kalau misalkan kayak ada event-event tertentu gitu sih, biasanya malam 1 Suro itu ada festival reok-reokan gitu juga. Itu kenapa tuh? Ada asal usulnya nggak tuh reok Ponorogo itu kenapa? Ada sejarahnya sih sebenarnya, kan Ponorogo dulu sempat ada kerajaan juga gitu kan. Terus ada dari kisahnya kerajaan itu terciptalah reok Ponorogo itu. Wah, keren banget. Terus berarti coba nih tebak aku dari mana nih? Aduh, dari mana ya? Clue deh. Hewan. Aduh. Adakah nama kota seperti hewan? Ada dong. Aduh, sebentar aku pikir-pikir dulu. Hewan berkaki 4. Tinggal di air dan di darat. Oh, tinggal di air dan di darat. Ini biasanya sering banget nih hewan ini dipakai sama anak-anak zaman sekarang nih. Waduh, apa tuh hewan dipakai sama anak-anak zaman sekarang ya? Buat menjadi istilah dari sesuatu. Ini mungkin buaya. Oh, betul banget. Masya Allah. Buaya apa coba? Buaya lupa. Ya itu buaya lali. Keren banget. Ini ya susu ya khasnya di sana. Iya betul, susu khas di sana. Mau nyari susu di sana banyak banget. Melimpah banget gitu ya kan. Oh iya. Jadi teman-teman di sini aku sama Tifri Rizka bakal bahas tentang sosial media break, hidup tanpa notifikasi. Nah, Tifri Rizka pertama nih, kan banyak banget ya sekarang nih, zaman sekarang nih kayak dunia tuh udah gak ada batasnya gitu ya kan. Habis itu karena ada si Gepeng ini nih. Nah, menurut Uti si Gepeng ini itu beneran butuh nggak kita? Maksudnya kayak kayak biasa nggak sih kayak orang kalau sekarang tuh mereka tuh fokus ke medsos, atau itu bukan hal yang biasa gitu? Kalau menurut aku di zaman sekarang ini ya, kebutuhan internet itu sudah sangat pasti gitu loh. Semua orang itu pasti butuh internet karena ya dunia itu udah berubah dan udah gak kayak dulu lagi. Jadi wajar dong kalau misalkan hampir seluruh umat manusia di dunia ini tuh butuh banget sama yang namanya HP gitu loh dan sosial media. Karena ya semua hal bisa kita akses lewat situ. Jadi bisa dibilang semua peralihan dunia itu pindah ke dalam si kotak gepeng itu tadi. Oh gitu ya. Berarti normal-normal aja gitu ya. Kalau misalkan orang-orang tuh setiap hari tuh begini-begini terus gitu. Kalau dia itu memiliki kepentingan yang pasti ya, itu sebenarnya normal-normal aja. Cuman kan terkadang nggak semua orang itu manfaatkan si gepeng ini dengan benar gitu loh. Kan karena sebenarnya si gepeng itu hadir pasti punya dampak positif dan negatif gitu kan ya. Yang semua orang tuh pasti tahu, tapi ya pasti banyak lah yang lupa kalau sebenarnya tuh
ada bisa kita tuh makainya ke arah positif, tapi malah mereka itu mengarahkannya ke hal-hal yang negatif kayak gitu. Apalagi yang kalau si Gepeng ini tuh yang bener-bener semua orang tuh hampir bakal nggak mungkin nggak nyentuh teman-teman, yaitu adalah medsos, media sosial ya. Betul banget, betul banget. Nah, si medsos ini itu kan menjadi salah satu positifnya ya. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain yang ada jauh dari kita gitu kan. Iya. Tapi itu banyak gitu kan orang-orang yang menyalahgunakan si medsos ini. Kira-kira waktu bisa ngasih positifnya biar teman-teman ini tersadarkan lagi gitu loh. Kayak ini loh positif medsos itu. Banyak orang yang tahu sebenarnya, tapi banyak juga sering disepelekan gitu kan ya. Jadi positifnya dari sosmed ini tuh banyak banget. Buat kita nih pelajar gitu kan ya. Pelajar itu kita bisa explore banyak hal dengan si Gepeng ini. Karena akses internet kan bisa dari mana-mana ya. Jadi ilmu pengetahuan itu juga luas banget gitu loh, bisa kita akses. Bisa melalui searching kayak gitu. Kita bisa juga nanya-nanya ke AI. Terus sebenarnya kalau misalkan itu dimanfaatkan untuk media pembelajaran gitu juga bisa. Jadi gak cuma buat kayak hiburan-hiburan aja, tapi juga bisa misalkan ada tugas. Terus habis itu kita bingung tuh sama tugasnya. Gimana ya cara ngerjainnya? Bisa tuh ditanyain ke si media sosial ke si Gepeng ini gitu. Habis itu yang kedua, kita ini kan juga sebagai penghafal Al-Qur'an ya di sini. Nah, metode-metode menghafal Al-Qur'an itu enggak cuman satu jalan dengan membaca, tapi ada juga yang menghafalnya melalui mendengar gitu loh. Nah, dengan adanya media sosial ini kita bisa pakai tuh buat misalkan dengerin murotal kayak gitu. Atau bisa juga untuk misalkan lagi gabut lagi butuh recharge iman gitu kan. Terus nanti nyari misalkan kajian-kajian kayak gitu. Sebenarnya bisa kita manfaatkan, tergantung kitanya mau atau tidak memilih jalan untuk memanfaatkan media sosial tersebut. Terus bisa juga gak sih kayak yang aku tahu tuh kayak sekarang tuh banyak banget orang-orang yang sharing konten dakwah gitu ya kan. Betul. Di medsos itu juga salah satu positifnya itu berarti. Itu positifnya. Terus kalau negatifnya banyak banget ya pasti nih. Banyak sih sebenarnya. Bisa gak di-spill tuh? Apa aja? Sebenarnya dia kan hadir untuk menarik minat masyarakat juga ya. Karena pasti setiap barang itu diciptakan memiliki tujuan agar diminati gitu kan ya. Nah, kalau misalkan dia itu udah berhasil tuh memasuki alam bawah sadar seseorang, dia bisa bikin orang itu tuh kayak kecanduan sama dia sampai lupa segalanya gitu loh, sampai meninggalkan hal-hal yang seharusnya jadi kewajiban dia, tapi malah dia terlalu fokus pada si Gepeng ini tadi gitu. Itu yang pertama. Nah, dari kecanduan itu tadi tuh bisa mengakibatkan hal-hal yang kriminal gitu. Itu sangat-sangat astagfirullahaladzim. Jangan sampai ya kita sebagai anak muda itu menuju ke hal-hal yang seperti itu. Oh gitu. Berarti efek dari si Gepeng ini benar-benar besar banget ya kalau misalkan kita nggak pakai dengan benar. Betul. Dia kan untuk memberi pengaruh pada hidup kita. Kita mau dia memberi pengaruh baik ke kita atau memberi pengaruh buruk ke kita. Karena hidup itu pilihan bro gitu. Terus nih misalkan teman-teman yang lagi nonton atau misalkan dari Uti sendiri pernah berpengalaman tuh kayak misalkan aku ternyata terlalu terbawa arus gitu. Oh my God. Si Gepeng ini benar-benar 24/7 ada dalam kehidupan aku gitu. Ada gak sih tips-tips yang biar bisa membuat kita tuh kayak si social media break ini kita kayak hidup tanpa notifikasi gitu, ada gak tipsnya kalau misalkan emang kita udah terlanjur tercemplung ke dalam palung Mariana? Ya Allah. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur tercemplung ya ke dalam palung Mariana yang begitu dalam. Ya betul. Pertama memanggil tim SAR. Ya mencari pertolongan dari luar gitu ya kan. Karena kita gak mungkin tersadarkan kalau kita masih di bawah palung gitu kan ya. Nah, dengan manggil tim SAR itu bisa dari orang-orang terdekat kita. Oh berarti tim SAR itu adalah orang-orang terdekat. Betul banget. Jadi misalkan teman kita nih mungkin dia datang untuk menyadarkan kita, kamu udah keterlaluan lo pakai HP-nya, ini udah benar-benar kamu 24/7 banget gitu. Jadi nanti perlahan-perlahan orang-orang di sekitar kita itu pasti bakal bantu. Apalagi kalau misalkan kita itu juga memiliki keinginan untuk bisa lebih baik gitu loh, udah gak kecanduan lagi sama HP, itu pasti orang-orang di sekitar kita tuh akan membantu gitu. Nah itu kalau dari orang terdekat. Tapi kalau misalkan emang udah parah banget tuh kayak astagfirullahaladzim gitu ya. Banget itu sampai bikin istighfar semua orang itu ya. Itu
itu bisa juga dibawa misalkan ke kayak psikolog, psikiater kayak gitu, mungkin dibenarkan lah ya pola pikirnya kayak gitu. Tapi sebenarnya kunci utamanya kalau misalkan mau 1.000 orang tuh memotivasi kita buat biar break dari media sosial gitu ya kan, itu tuh nggak akan ngaruh kalau misalkan dari dalam diri kita tuh menolak itu semua gitu loh. Jadi pertama itu adalah sadari kamu tuh udah terlalu jauh gitu. Jadi biar nanti tuh orang-orang di sekitar kita kalau misalkan mau datang memberi motivasi yang baik, memberi pengaruh-pengaruh baik, itu bisa masuk ke dalam diri kita gitu. Oh gitu. Terus berarti lingkungan itu sangat dibutuhkan ya di sini. Banget. Sebenarnya karena hidup kita itu sedari kecil dibentuk dari sebuah lingkungan kan. Kita nggak mungkin jadi kalau kita hidup sendiri, kita tumbuh sendiri itu kita nggak mungkin gitu. Karena karakter kita atau apapun itu ditentukan oleh lingkungan kita juga gitu. Tergantung bagaimana kita mencari lingkungan yang baik gitu. Jadi jangan sampailah kita terpengaruh pada lingkungan-lingkungan yang buruk gitu. Jadi misalkan sedari kecil saat kita udah mulai sadar nih mana yang baik mana yang buruk, sebaiknya kita menuju jalan-jalan yang baik seperti itu. Tapi berarti beda dong orang yang dia tuh hidup di lingkungan yang baik sama orang-orang yang dia tuh hidup di lingkungan yang buruk, itu hasilnya beda ya berarti? Bisa beda gitu? Sebenarnya kelihatan sih nanti jadinya kayak gimana gitu ya kan. Karena apa ya, kadang tuh orang-orang yang terlalu sering terkena tekanan juga, misalkan dia gak nyaman sama lingkungannya, itu akan kayak membuat dia tuh jadi agresif dan gak tenang gitu loh untuk dalam kesehariannya. Tapi kalau misalkan nih kamu, keseharianmu tuh kamu nyaman, berada di lingkungan-lingkungan yang kamu suka, itu kan kamu pasti mood kamu itu bisa bagus, kamu bisa produktif kayak gitu kan ya. Jadi bisa memanfaatkan hal-hal di sekitar kita sekecil apapun tuh dengan baik gitu. Oh gitu. Terus berarti itu kan tips kalau misalkan udah tercemplung gitu kan. Ya Allah. Berarti kita harus benar-benar menyadarkan diri sendiri gitu ya, Ti. Harus diingatkan oleh diri sendiri gitu. Terus nih ada kan kayak zaman sekarang tuh kayak orang-orang tuh kalau misalkan bisa dong share Instagram kita mutualan gitu kan. Aku gak punya Instagram. Kok bisa sih di zaman sekarang ini gak punya Instagram? Kayak gitu sebenarnya baik gak? Maksudnya itu benar? Maksudnya orang gak punya Instagram di zaman sekarang itu adalah hal yang benar atau hal yang salah atau tidak keduanya? Tergantung kebutuhan. Oh gitu. Kalau misalkan kamu emang masih anak sekolah yang misalkan belum, ya emang buat apa gitu loh. Kalau misalkan kamu emang udah bekerja sebagai influencer atau apa ya, vlogger kayak gitu kan, wajar dong dia harus bahkan. Dan kalau misalkan nggak harus itu deh, pendakwah. Kita punya misi dakwah tuh. Dakwah itu kan juga nggak cuman kayak misalkan dari mulut ke mulut atau misalkan cuman dari ceramah doang gitu ya kan. Nah kita juga bisa pakai salah satunya dengan media sosial. Jadi sebenarnya perlu atau tidaknya kita memiliki media sosial itu tergantung kebutuhan kita terhadap media sosial itu tadi. Oh gitu. Ada gak sih Uti saran-saran yang kayak harus kita lakukan gitu? Berarti kita kalau misalkan emang ini kan besok nih Ramadan nih, besok ini nih lagi Ramadan nih, sekarang nih kan Ramadan berjalan gitu kan. Sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat atau HP-nan sembari menunggu waktu berbuka. Hidup itu pilihan, kembali lagi yang tadi kan. Kalau misalkan kamu sudah tersadar tuh kayak yang wah, aku gak boleh nih nyanyiin Ramadan ini karena Ramadan setahun sekali gitu kan ya. Mana cuma sebulan, gak ada dispensasi lebih gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tuh sebagai umat muslim yang sadar akan apa ya, keindahan, kebermanfaatan bulan Ramadan itu ada, itu pasti kita akan yang wah, ini HP ini duniawi nih. Kapan-kapan lagi aja, masih ada 11 bulan lain gitu kan ya yang gak di luar Ramadan. Jadi lebih baik kita mengalihkan HP-nan kita tiap hari itu ke arah-arah yang positif kayak gitu. Atau enggak kalau misalkan masih mau HP-nan ya, nanti seperlunya aja. Misalkan kita bikin jadwal gitu, nanti jam segini sampai jam segini itu boleh HP-nan. Atau enggak nanti oh iya tetap megang HP tapi kita manfaatkan dengan baik. Contohnya tadi mendengar murotal atau dengan mendengarkan kajian-kajian kayak gitu. Jadi masih kalau misalkan masih mau megang HP juga nggak apa-apa karena kan juga keperluan kita ya. Misalkan ada chat dari teman tentang tugas atau tentang nanya apa gitu kan, siapa tahu di Ramadan
itu ada PR gitu kan ya. Itu jadi kan masih tetap diperlukan gitu Iya, loh. Jadi betul. kalau break bener-bener kayak hilang itu sebaiknya jangan sih. Tetap apa ya? Karena ya kebutuhan itu tetap gitu loh ada. Tapi lebih baik dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, karena sekali lagi kan juga Ramadan ya kan, kita memanfaatkan, karena pahala berbuat baik di bulan Ramadan kan juga berlipat ganda gitu ya kan. Itu Berarti itu sama aja kayak ini ya, apa namanya, memanfaatkan waktu itu. betul banget. Kayak sebenarnya itu nggak cuma dilakuin di bulan Ramadan aja ya. Kalau bisa dalam keseharian kita bikin tuh planning, kita misalkan hari ini mau apa aja kayak gitu kan. Terus nanti boleh ada kita break istirahat, karena kan nggak mungkin ya seharian kita kerja terus atau kita belajar terus, kan juga capek ya, ini otak meledak Betul. gitu loh nanti. Udah Kayak dibakar. iya betul banget kan. Nanti malah kita pusing sendiri, malah jadi nggak fokus untuk belajar itu tadi. Jadi sebenarnya istirahat untuk kita hiburan-hiburan itu juga perlu, tapi secukupnya aja. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Wah, Masya Allah. Oh gitu. Aku tuh pernah yang ini loh tuh, yang setiap hari kita baca pas waktu pulang sekolah. Aduh, apa itu? Surat yang pendek, Surat. 3 ayat aja. Oh my god. Ini ya aku tahu. Al-Asr. Iya betul. Ada kaitannya nggak itu sama kayak sosial media break ini? Sebenarnya ada sih, kan itu apa namanya? Coba bacain tuh gimana tuh Al-Asr tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Aduh, salah. Iya. Salah alamat. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masya Allah, Masya ya, Allah. penghafal Al-Quran keren sekali. Jadi kan di ayat pertama itu Allah bersumpah demi masa gitu kan ya. Berarti menunjukkan bahwa waktu itu sebenarnya penting banget gitu loh. Kita sehari cuma dapat 24 jam. 24 jam, 2 dan 4. Wah, gak banyak. 2 dan 4. 2 itu dan bukan 4. seperti 5 dan 9 yang Iya, banyak butuh. jumlahnya. Kan kalau 2 dan 4 tuh 2 tangan cukup. Kalau 5 dan 9 kurang gitu. Pakai Jadi jari kaki. jangan dong. Nah gitu. Jadi bahwa waktu itu penting banget gitu loh. Tolong sadarilah. Dan di ayat keduanya kan juga semua manusia itu dirugikan, kecuali orang-orang yang beramal soleh dan beriman gitu kan ya. Nah buat kita nih orang-orang yang beriman, manfaatkanlah waktu, karena itu udah sampai dibuat surat sendiri loh sama Allah tentang waktu gitu kan ya. Dan kalau misalkan kita terlalu dalam menikmati HP ini tadi ya kan, kita akan kehilangan momen-momen yang kita beramal soleh kalau misalkan kita gunakan itu ke arah yang tidak baik kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita gunakan HP tadi dengan manfaat baiknya, misalkan kita pakai buat dakwah atau misalkan gitu, kita akan Fastabiqul khairat gitu ya. betul. Jadi kayak yang kan mengajak kepada kebaikan itu perlu gitu kan, dan gak cuman dengan ayo sholat, tapi juga bisa dengan kita memberi ilmu-ilmu kepada orang lewat sosial media itu tadi. Wah. Berarti 24 jam kalian teman-teman jangan digunakan hanya untuk melihat skip yang ini. Kalian harus memanfaatkan waktu seperti apa yang udah Allah firmankan dalam surat Al-Asr gitu ya. Iya benar banget. Dan kalau misalkan kita terlalu dalam gitu ya, tiap hari ngeliatin HP gitu, pernah gak sih kamu tuh merasa bosen gitu? Oh iya betul. Kayak bosen, kayak kenapa sih ini begini-begini terus? Ya kan? Kayak kenapa sih ini video gak berubah gitu? Kayak kadang tuh emang bikin ketawa ya, kayak bikin ketawa, wah bikin terinspirasi, kadang juga nangis. Tapi tuh kayak kok ini aku begini terus ya hidupnya. Iya. Kayak tiduran aja terus. Nanti kalau bosen HP-nan bosen, nggak tahu lagi mau ngapain. Sebenarnya masih banyak sih yang perlu dikerjakan, tapi tuh kayak tiba-tiba tuh hilang seketika gitu. Kayak nggak bisa, ini aku hanya perlu HP-nan gitu dalam hidup tuh. Itu karena kita tuh terlalu astagfirullah ya kalau kayak gitu. Istighfar itu banget. udah nyemplung keceh di Palung Mariana, atau udah mulai menyelam, atau udah mungkin tenggelam. Aduh, mengerikan sekali ya ini permisalannya ya. Iya. Mungkin bisa dibilang apa ya, keceh-keceh nyemplung lah ya. Oh gitu. Berarti aku harus menguranginya teman-teman. Betul. Jadi yang apa ya, kita tuh kalau misalkan bosen kayak gitu ya kan,
katanya videonya nggak ganti. Mungkin itu dicek internetnya, jangan-jangan nggak punya internet ya kan videonya nggak ganti gitu ya. Terus kalau misalkan tuh udah bosan sama HP, bisa tuh kita alihkan ke hal-hal positif yang udah aku sebutin di awal tadi ya kan. Misalkan kayak ngaji kayak gitu. Kan Tifara sebagai seorang penghafal Al-Qur'an itu kan juga betul. kita perlu untuk murojaah gitu ya kan setiap harinya. Jadi kayak bosan HP-nan, murojaah bro gitu loh kan, kita masih punya sadar target ya. betul sadar gitu ya kan. Apalagi ini Tifara sama Tifriska nih di IBAS ini ada 3 pilar ya teman-teman. Betul banget. Tapi itu benar-benar hebat banget, mendidik kita banget. Ya Allah, membawa ke arah hal-hal yang positif gitu kan ya. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat apa ya, manfaat dari HP nih ya, kalau misalkan kita hidup tanpa HP, lihat aja sekarang kita di pondok ini nggak pakai HP kan, dan kita bisa produktif, waktunya sekolah kita sekolah, misalkan ada waktu halakoh kita juga ngaji kayak gitu, karena dengan hilangnya distraksi kita bisa menjadi orang yang fokus gitu. Salah satunya untuk apa ya, untuk fokus adalah menghilangkan distraksi. Iya. Kan? Distraksi itu adalah sosial media. Betul, salah satu distraksi itu. Jadi kayak bermanfaat banget tuh kalau misalkan kita bisa beristirahat sejenak dari sosial media itu. Jadi kayak bisa membawa kita ke produktivitas yang tinggi di setiap harinya kayak gitu. Wah. Terus nih, Ti, ada kemarin teman aku yang tanya tuh, gimana caranya biar kita itu nggak dikit-dikit upload. Waduh. Kayak makan hari ini, cekrik, kirim story. Aku hari ini jalan-jalan ke sini gitu. Dia sebenarnya sadar sih sebenarnya ini tuh kadang tuh menyimpulkan biar orang-orang tuh, maksudnya kan kita kan di sosial media itu kan gak cuma satu orang doang ya. Itu tuh ada banyak orang gitu loh. Maksudnya adalah tuh orang yang iri lah atau gimana lah gitu. Itu kira-kira tuh gimana cara menghilangkan sifat cekrik-cekrik kita? Aduh, cekrik post itu ngeri banget sih sebenarnya juga. Kayak ih gatel, aku jalan-jalan, masa orang-orang nggak tahu gitu kan ya rasanya tuh kayak. Ya kalau aku sendiri ya sebenarnya kadang tuh cukup menyimpan itu sebagai momen aja. Kan HP itu juga bisa dimanfaatkan untuk menyimpan memori kayak gitu. Itu perlu banget. Karena kayak misalkan kamu punya foto tuh masa kecil, kapan lagi masa kecil gitu loh. Jadi itu menyimpan memori yang gak akan terulang kembali kayak gitu. Ya itu bener banget sih sebenarnya, klik cekrik post itu juga bisa menyimpan memori. Cuman kita sadari lagi, wah tindakan kita nih bikin iri orang atau enggak kayak gitu. Jadi takutnya itu malah nanti ada yang dengki, terus malah doain kita yang gak baik, kan itu malah banyak dampak negatifnya gitu loh ke kitanya sendiri. Betul sih. Tuh. Berarti harus gimana tuh? Harus cekrik masuk galeri. Tahan Tahan segala hasrat untuk mengepost itu ya. Cukup menjadi kenangan kita bersama aja gitu. Atau kalau misalkan perlu ya apa ya, ke teman aja lah, teman sendiri gitu, kayak cerita misalkan udah sama teman deket tuh, habis itu aku tadi jalan-jalan ke sini, ayo besok kita jalan-jalan juga itu. gitu. Tapi ya jangan sering-sering sih. Healing itu perlu ya, jangan berlebihan. Oh ya betul. Kenapa tuh nggak boleh sering-sering healing? Karena segala yang berlebihan itu tidak baik. Oh iya betul. Tuh. Seperti Nanti yang kalau disampaikan tadi ya. Iya, ini kalau misalkan kamu healing terus, kapan kerjanya? Kapan belajarnya? Tuh. Jadi kalau healing sambil belajar, healing sambil murojaah, karena kan sebenarnya healing itu nggak cuman fokus pada nyari hiburan ya kan. Misalkan kita ke gunung, di gunung tuh kita juga bisa kayak, wah, kita menyadari nikmat Allah kayak gitu, kayak betapa indahnya sih. Iya kan, keren banget ya Allah. Allah tuh bisa menciptakan gunung yang setinggi ini kayak gitu. Kayak sebenarnya kayak di segala tempat itu kita bisa aja belajar, asal kita mau ke arah belajar itu atau hanya menikmati apa yang ada kayak gitu. Aku jadi ingat aku itu pernah sosial media break, tapi Waduh. nggak break banget sih sebenarnya. Itu aku sama keluarga aku itu mendaki karena emang ibu aku suka banget daki kan. Terus bener iya sih, kayak ternyata tuh dunia ini tuh indah ya, daripada hanya melihat si gepeng ini terus, kayak ternyata aku bisa melihat bintang sedekat ini, rasanya aku seperti ingin terbang. Iya aduh ya Allah. Ternyata kota-kota, langit-langit itu begitu indah gitu ya. Berarti kayak penting banget sih kalau kata aku sosial media. Ya kan, daripada kita cuma melihat healing
lihat pemandangan yang gepeng. Mending kita langsung ke gunungnya, lihat sunset, sunrise kan bagus ya kan. Masa cuma lihat story orang kan bikin, mending kita yang menikmatinya gitu loh. Gitu. Pilihan tuh banyak banget sebenarnya. Tergantung mau milih ngelihat di gepeng atau ngerasain sendiri experience-nya di sana. Terus sekarang nanti ada nggak nih saran buat pengguna-pengguna si gepeng ini? Kayak kata-kata gitulah. Waduh, kata-kata. Kata-kata hari ini. Yuk dimulai 1, 2, 3. Sadari bahwa HP itu bisa dimanfaatkan ke 2 hal. Positif dan negatif. Pilihlah yang positif karena itu bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Masya Allah. Gitu ya kan. Manfaatkan si gepeng dengan sebaik mungkin agar kita tidak terjerumus sehingga tercemplunglah itu ke neraka Allah. Seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Gitu. Berarti itu bahaya banget. Bahaya banget. Jangan sampailah kita tuh sampai ke arah-arah yang negatif karena itu dampaknya ke dunia tuh besar banget. Begitu ya. Ada HP. Kayaknya ini aku langsung tercerahkan gitu ya. Waduh. Dengar kata-kata dari Ut ini. Wah, kayak ternyata tuh efek negatifnya itu. Pernah gak sih kayak ada orang gitu kayak ini, aku pernah lihat berita kayak anak kecil menjadi gila. Allahu Akbar. Karena kecanduan main HP jadi gini-gini terus dia setiap saat. Gitu itu berarti salah satu dampak negatif juga ya. Bener banget. Itu kenapa kenapa dia kayak gini-gini terus tuh? Mungkin apa ya? Si otot ini kali ya nggak pernah ngerasain yang lain gitu. Jadi kayak gitu. Gini-gini aja terus gitu. Jadi kayak dia ya udah yang otot ini tahu dia cuman bergerak gitu-gitu aja. Mungkin ya aku juga nggak tahu sebenarnya. Kayak sekarang juga banyak banget orang tuh kayak masuk ke rumah sakit jiwa ya yang naudzubillah min dzalik ya teman-teman. Itu tuh karena mereka kecanduan HP gitu ya. Itu kayak aku melihat berita itu kayak ya Allah jangan sampai. Sedih banget sih sebenarnya kan. Dia itu hadir sebenarnya untuk membantu kita kan, tapi malah dia yang membawa kita kepada kehancuran kayak gitu loh. Kayak banyak orang yang misalkan kayak anak-anak kecil kayak gitu kan, yang marah-marah sama orang tuanya, banting pintu, kabur dari rumah cuman gara-gara nggak dibeliin HP. Atau enggak misalkan HP-nya disita 1 jam kayak gitu, nanti udah ngerengek, udah merasa paling tersakiti. Karena itu udah kayak efek dari HP itu cintaku kayak gitu loh. Jadi kayak yang bahaya banget kalau misalkan kamu tuh sampai tergila-gila sama HP. Mending tergila-gila sama Quran ya enggak? Kan bermanfaat, bisa membawa pahala kayak gitu. Kalau misalkan kita gundah gulana cinta sama Al-Quran kan jadinya ke Quran, enggak ke HP. Kalau cinta sama HP, gundah gulana curhat ke sosmed. Nanti malah jadi omongan tetangga kan enggak lucu. Tapi ngerasain sih dari menghafal Al-Quran tuh kayak Al-Quran tuh kadang tuh kayak ya Allah ini kenapa susah banget halamannya. Tapi kadang tuh kalau sedih itu kayak aku baca Al-Quran aja ya, terus buka halaman random gitu, habis itu kayak aku baca artinya gitu kayak wah ada sesuatu yang kutemukan baru gitu, kayak wah Al-Quran tuh jadi kayak penenang gitu ya. Ternyata aku tuh kayak salah satu penyebab tangisan dan salah satu penyebab tersenyumku. Apalagi di sini ya. Kalau misalkan gundah gulana kan sebenarnya kayak kembali ke yang maha pembolak-balik hati gitu. Ya sih, dibolak-balikin dibolak-balikin banget hatinya. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba nanti senyum, ketawa senang-senang. Jadi sebenarnya kayak deket aja sama yang punya hati. Dan nanti tenang hatinya itu pasti bakalan gitu. Karena ya yang punya hati kan gitu. Yang nyiptain kita ya. Betul. Janganlah sama ciptaan manusia ya kan HP. Ya kita karena sama-sama manusia akan pergi ya. Betul. Kayak gak ada yang kekal. Ya. Kecuali yang maha kekal. Masya Allah. Ini Masya Allah banget ini. Teman-teman, aku tuh satu ruangan sama orang-orang yang sama orang yang Masya Allah banget. Aku sendiri tuh sampai kayak setiap mendengarkan kata-kata dari TV kayaknya kayak wow. Apalagi enggak juga kayak menyadarkan banget gitu. Sadar apa tuh? Sadar target. Sadar kalau misalkan kita harus. Apalagi nih ya, aku itu adalah salah satu orang yang
bisa dibilang fast respon ya. Oh iya. Kira-kira fast respon itu perlu nggak sih Ti sebenarnya? Sebenarnya aku juga tipenya gitu sih. Ya, aku mikirnya gini, dia ngechat aku nih, dia udah rela-rela ngechat aku. Nanti kalau aku nggak langsung bales, takutnya dia ada urusan lain yang sebenarnya lebih penting. Ternyata dan dia nungguin aku chat. Enggak juga sih, pede banget ya di chatnya gitu ya kan. Tapi kayak nggak enak aja gitu sama orangnya. Misalkan nih, kamu ngajak ngobrol, nih aku ngajak ngobrol kamu, Tifara gitu, terus kamu diem 5 jam, habis itu baru ngomong, kan nggak enak ya. Oh betul. Gitu loh, kalau misalkan kita coba aja di dunia nyata deh, aku nyamperin kamu gitu, Tifara, dah kamu diem sampai duhur. Aku nyamperinnya jam 10, kamu diem sampai duhur. Nanti habis duhur kan sholat tuh, kita sholat bareng, saya sholat baru, iya kenapa? Aneh kan? Menurut aku sih gitu ya. Jadi kayak ih kasihan masa tak diemin. Tapi ya kadang-kadang udah di fast responin, slow respon. Ya gak apa-apa lah. Ya mungkin kan dia lagi sibuk gitu ya kan. Kalau aku sih mindset aku nih hidup tanpa notifikasi. Jadi ada notifikasi langsung dimusnahin notifikasinya dengan kita membaca. Oh biar cepet hilang. Kalau kayak gitu tuh mindset yang benar atau yang salah tuh sebenarnya? Ya tergantung sih kitanya mau menganggap itu benar atau salah. Gitu. Ya dari kamunya aja, kamu menjadikan itu salah atau benar? Kayaknya salah sih. Kenapa gitu? Gak tahu. Harusnya kita tahu porsi sih, maksudnya kayak si orang ini beneran lagi perlu nggak? Maksudnya dia emang beneran perlu pertanyaanku, beneran perlu kehadiranku, ataukah dia hanya ingin mengajakku bermain, ataukah dia hanya mengirimkan reels atau video-video yang memang itu membuat ya Allah. Itu namanya berbagi kebahagiaan. Oh gitu. Biasanya kalau relasi yang dikasih kita tuh kan yang kocak-kocak gitu ya. Oh iya betul. Yang, wih ini loh aku seneng banget nih denger video ini, kamu juga harus ikut seneng sama aku kayak gitu. Sebenarnya tuh pesan tersiratnya tuh gitu. Tapi cuman kadang kayak gaje ngiriminnya reels doang ngapain kan gitu ya kan. Itu maksudnya adalah berbagi kebahagiaan gitu. Sebenarnya tuh semua hal di dunia itu bisa diambil positifnya. Tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana. Berarti kayak kita harus berpikir jangka waktu yang luas ya. Maksudnya kayak ini tuh dampaknya itu benar-benar ya, tapi kalau negatifnya dia terus jadi dipositifin gitu boleh nggak? Ya boleh lah, nanti dicari-cari jalan keluarnya gitu. Dari yang negatif itu ya kan. Oh gitu. Dialihkan gitu. Ke hal yang positif. Ada nggak tuh Ti nih dari Uti ngomong dan aku tanya-tanya, ya maaf ya Ti aku nih tanya terus karena kayak ini tuh bener-bener banyak pertanyaan dan aku itu kayak ini teman-teman yang nonton ini juga banyak tanya, makanya aku sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kan. Kesimpulan atau kayak akhiran dari podcast kita nih yang bikin teman-teman tersadarkan lagi gitu, tapi yang ya kesimpulan apa sih ya gitu. Tadi sih aku ngena banget di kata-kata yang tadi yang kalau gundah gulana kembali sama yang menciptakan gitu. Jangan kembali pada ciptaan yang diciptakan. Aku tahu ini, cintai dulu penciptanya baru ayo cintai dulu penciptanya baru cintai ciptaannya. Oh gitu. Terus lanjut. Aku sih cuman ngena di situ ya, karena kayak aku sadar banget kalau kita deket sama Allah tuh beneran sayang loh sama kita. Gitu. Jadi jangan deket sama HP, deketnya sama Allah aja. Masya Allah. Karena itu mantep banget kalau udah deket sama Allah tuh. Kayak doa dikabulkan gitu. Bener banget. Kayak kerasa nanti tuh di kehidupan nyata tuh sebenarnya. Gitu, Masya Allah. Oke teman-teman, akhirnya nih Tifara sama Tifriska udah sampai di penghujung podcast kali ini. Podcastan Sosial Media Break Hidup Tanpa Notifikasi. Makasih buat teman-teman atau sobat IWSK yang udah menonton video dari kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.